Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel yang insya Allah berusaha untuk mengedukasi semua yang menonton channel ini. Ya saudaraku, mohon maaf saya masih agak pilek, suaranya sengau-sengau ya, jadi harap dipermaklum. Ngopi dulu supaya enak. Oke, ya saudaraku, ada berita ini, saya ngambil dari Warta Nasional. Tadi sebenarnya saya sudah ditanya sama teman-teman, bos, ini teman-teman biasanya manggil saya bos, ada yang manggil saya Gus, ada yang manggil saya Cak, ada yang manggil saya Mas, ya terserah lah, panggilan saja ya. Tanya ini, ketika tadi siang itu mereka ngomong, ke salah satu teman kumpul-kumpul, menurut jenengan itu bener nggak sih PDIP itu partai preman? Ya, maksudnya saya tanya gitu kan, partai yang bukan preman. Setelah itu saya ditunjukkan Warta Nasional ID kan. Hasto ini sekjen PDIP mengatakan PDIP tak kenal premanisme, semua tertib hukum. Nah ini bener nggak bos? Saya jawab, preman itu macam-macam mas. Preman yang memang gentle ya, sesungguhnya ya seperti ada preman-preman di pasar, preman ya agak sedikit nakal ya, ya sedikit kadang-kadang malak gitu aja ya, ada di terminal mungkin, ya ada di stasiun atau di mana lah ya, sekiranya adalah preman yang gentle. Ada juga preman yang jujur, yaitu kalau saya di tempat saya itu preman jujur itu adalah mereka yang angkut-angkut beras, itu tetap panggilannya preman. Saya mau preman, preman itu maksudnya mau kerja, angkut beras, buruh, ya istilahnya angkat-angkat lah. Di tempat saya yang saya tahu dulu, di tempat saya itu ada gudang beras, itu biasanya mereka, saya mau preman, nah itu preman biasa. Atau kerja-kerja di proyek, preman di proyek, maksudnya itu kerja beneran, dapat gaji. Nah, ada yang begitu. Nah ini preman, tapi ada yang sekedar, saya bilang, ada yang sekedar preman-preman di dalam drama, itu preman yang ya istilahnya seperti apa yang disinetronkan, yaitu preman sadar ya, preman sadar atau mantan preman gitu. Jadi itu hanya sekedar film, preman-preman itu hanya sekedar masuk film. Tapi sesungguhnya preman yang menurut saya yang berbahaya adalah preman berdasi, ya, para pejabat-pejabat, aparat-aparat dan sebagainya, termasuk juga oknum-oknum ya, oknum saya di sini oknum aparat yang menyelewengkan kekuasaan, yang menyalahgunakan kekuasaan, itu sesungguhnya adalah menurut saya adalah preman. Juga dewan-dewan, DPR yang janjinya hanya janji palsu gitu ya, ternyata tidak mewakili rakyat. Ada rakyat yang sudah kena musibah 2 tahun, kena pandemi, geraknya dipersulit dan sebagainya, sehingga mereka mencari uang pun sulit, belum apa-apa ada putusan kenaikan listrik sehingga mereka semakin tercekik. Terus ada minyak goreng, premannya minyak goreng yang bagian mafia lah, mafia berdasi itu bagi saya juga preman ya, itu semua. Terus setelah itu ya kalau saya bilang preman yang menghadirkan dewan yang menyetujui, mohon maaf aja, kenaikan harga BBM itu juga preman, karena tidak mewakili aspirasi rakyat yang sampai saat ini sekarang rame-rame itu karena perbuatan preman. Jadi preman yang dimaksud oleh Hasto di sini apa? Terus ada koruptor, ya mohon maaf saja. Kalau tertib hukum maka seharusnya ya mohon maaf PDIP itu harusnya menghadirkan Harun Masiku. Karena di situ beritanya ada keterlibatan Pak Hasto Kristianto, sekjen PDIP, bahkan ada sampai ada apa istilahnya menyebut juga ketua umum PDIP. Jadi ada kejelasan gitu loh. Jadi preman itu juga maaf aja, itu bagian daripada sesungguhnya kalau budaya politik dan sebagainya kita katakan kalau yang jelas tertib hukum, yang tertib umum di mana?
saya pikir tidak tertib hukum karena sampai sekarang pun juga tidak ada. Bahkan saya mendapatkan kabar langsung dari teman-teman di KPK sana, sesungguhnya mereka bisa menangkap. Ada salah satu penyidik KPK yang menyatakan bahwa sesungguhnya saya bisa menangkap, saat itu mau ditangkap di PT IKA Harun Masiku itu. Tapi kenapa tidak ditangkap saya nggak tahu cerita selanjutnya. Yang jelas ada menghalang-halangi di situ. Ya, obstruction of justice itu ada di situ sebetulnya juga dalam kasus Harun Masiku itu ada. Jadi bukan pada saat Sambo menghalangi penegakan hukum itu sungguhnya juga ada di dalam Harun Masiku itu. Kalau tidak percaya tanyakan itu, mungkin Bang Novel Baswedan CS akan bercerita itu, silakan tanya ini. Saya itu mendapatkan berita dari orang dalam, sesungguhnya mereka mau menangkap, tapi ya itu tadi ada yang menghalang-halangi. Nah ini tertib hukum yang bagaimana yang dimaksud Hasto Kristianto. Oke, untuk lebih jelasnya saudaraku saya bacakan ini cerita beritanya ya. Oke, saya bacakan, mohon maaf pakai ini. wartanasional.id. Hasto PDIP tak kenal premanisme, semua tertib hukum. Ini beranda ini sayangnya saya nggak tahu tanggal berapa ini. Oh, 14 Oktober 2022 ya. 14 Oktober berarti hari ini ya kalau nggak salah. Jika ada di CNN ini. Ya, hari ini ya. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menjelaskan soal budaya hukum yang dibangun di dalam partainya. Menurutnya PDIP tidak mengenal premanisme, semua pihak tertib hukum dan tak memanfaatkan kekuasaan. Wow, saya tidak percaya. Saya tidak percaya karena saya melihat dengan mata kepala sendiri, di tayangan TV itu ketua DPR RI itu dari PDIP mematikan ketika ada anggotanya melakukan instruksi, mematikan. Inikah yang dinamakan tertib hukum? Kalau tertib hukum maka harusnya menghormat, tapi ini faktanya tidak. Di sini aja kita sudah bisa melihat mematikan mic dengan tidak memberikan hak berbicara, dalam hal ini tidak menghargai. Karena padahal dalam posisinya wakil rakyat, DPR itu adalah wakil rakyat, tentulah dia akan menyuarakan suara-suara rakyat. Nah, ketika ini dimatikan dalam kasus Omnibus Law dan sebagainya, sudah jelas itu. Beberapa kali Puan ada 2 kali mematikan mic. Itu kalau saya pikir preman apa enggak ya? Coba tanyakan fakta itu menurut pemirsa, preman apa tidak berbuat itu, dan itu tertib hukum enggak? Ini dari sini aja. Ini saya bacakan ketika saya mengatakan bahwa dibangun dalam partai menurut PDIP tidak mengenal premanisme, budaya hukum yang bagaimana, dan dibangun di dalam partainya, tertib hukum tidak. Itu bagian hukum. Jadi tata tertib di dalam persidangan dan sebagainya itu juga bagian daripada hukum. Bagian daripada peraturan hukum itu ada urut-urutannya, dan itu adalah bagian daripada hukum. Tata tertib itu dibuat untuk supaya hukum itu tertib, supaya semuanya tertib. Nah, ini kalau tidak menghargai, bagaimana pendapat? Saya kembalikan kepada pemirsa, benar tidak fakta ini menjawab secara langsung tentang omongannya Pak Hasto Kristianto. Dan yang kedua, sekali lagi, Harun Masiku. Kalau tertib hukum, pasti PDIP akan menyerahkan Hasto Kristianto. Setidak-tidaknya menghimbau pada Hasto Kristianto untuk menyerahkan diri. Tapi sekarang kan tidak ada. Apakah itu tertib hukum? Dan apakah perbuatan seperti yang dilakukan oleh Harun Masiku masuk tidak ranah preman? Kalau saya itu masuk bagian daripada preman. Ya mohon maaf saja. Itu yang kita bicara, preman itu yang bagaimana, ya kan? Kita lanjut ya. Hal itu disampaikan Hasto dalam sambutannya di acara forum grup diskusi dengan tema reformasi hukum nasional yang digelar di Sekolah Partai PDIP Jakarta Selatan Kamis 13
Oktober 2022. Hasto awalnya mengatakan reformasi hukum menjadi penting. Menurutnya sejarah hukum Indonesia harus digali kembali. Karena kata dia, pasca Orde Baru kita kehilangan akar jejak sejarah tentang konsepsi negara Indonesia yang luar biasa. Orde Baru, jujur aja saya saat ini kalau bicara masalah Orde Baru sedih. Orde Baru itu, ya apa kata Pak Mahfud MD? Beliau malu mengatakan, saya ini malu sama Pak Soeharto. Saya juga merasa malu. Jujur saya juga merasa malu. Ternyata reformasi kita membuat Indonesia berkeping-keping, polarisasi berkeping-keping di mana di era Pak Harto tidak ada itu jadi. Penangkapan ulama, penangkapan mereka yang kritis terjadi saat ini. Dan itu bukan main-main. Korupsi, waduh makin menggila. Dulu korupsi ya mohon maaf saja. Kalau kita tidak senang dengan kepala daerah atau kepala katalah departemen, dulu dinas belum hampir tidak ada ya, dinas atau kota nggak senang dengan pejabat terkait, kita laporkan akan turun inspektorat dan kalau terbukti pasti akan dicopot. Dulu kiai didatangi oleh politisi, sekarang kiai datang ke politisi. Dulu kiai dihormati, kata kiai seperti titah, fatwanya sangat diperhatikan, itu nyata itu. Dulu saya menurunkan pejabat, melaporkan pejabat, bukan menurunkan adalah haknya penguasa, tapi yang berwenang. Tapi saya melaporkan, ada pernah pejabat saya laporkan, tidak lebih dari 2 bulan pejabat itu turun, setingkat bupati turun. Sekarang jangankan, dilaporkan beribu-ribu kali pun juga tidak akan ada. Dan mohon maaf, dulu intervensi hukum mungkin hanya pada tempat-tempat tertentu. Dulu Pak Harto melawan preman-preman yang nakal beneran, maksudnya yang meresahkan masyarakat beneran. Sekarang yang preman-preman yang nakal-nakal beneran itu sesungguhnya hampir tidak ada memang, tapi yang nakal beneran itu tambah preman-preman berdasi, korupsinya walah nggak karu-karuan. Bahkan yang terjadi sekarang aparat penegak hukum mohon maaf saja, dari kasus Jaksa Pinangki sampai Verdi Sambo, dan yang terbaru hari ini mohon maaf saja, semoga aja itu tidak benar, tapi kalau benar, mencoreng benar, nyata bahwa peristiwa patut diduga bahwa peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua ada hubungannya dengan narkoba yang didengung-dengungkan. Sekarang ada Kapolda yang tertangkap narkoba, kabarnya begitu. Kapolda yang mau dilantik ditangkap, nyata itu karena narkoba. Sementara fakta lain, ketika Kapolri menginstruksikan bawahnya untuk tidak melaksanakan operasi, harus melaksanakan operasi membasmi perjudian, dalam waktu singkat perjudian tertangkap, bahkan sampai ada yang lari ke luar negeri. Ini fakta saudaraku, bahwa tertib hukum saat ini tidak ada. Kalau dibilang bahwa Orde Baru, ya mohon maaf saja, menurut saya Orde Baru jauh lebih bagus dibandingkan Orde sekarang, Orde Reformasi. Orde di mana kita di era Orde Baru itu terkenal kita sebagai macan Asia. Sekarang seperti kucing Asia. Negara kita ditakuti sekali. Nggak ada Malaysia itu berani macam-macam, Singapura berani macam-macam, nggak. Sekarang nggak ada apa-apanya gitu. Mohon maaf, Pak Harto itu sangat-sangat hebat waktu itu. Benar-benar ekonomi dibangkitkan. Hutangnya masih sangat rendah. Jadi ya mohon maaf, sekarang udah hutang ugal-ugalan, nggak karu-karuan. Korupsi semakin merajalela. Ini fakta saudara. Kalau dibandingkan dengan era Orde Baru, saya berani berdebat sekalipun sama siapapun yang ada di depan saya katakan, ayo kita berdebat tentang Orde Baru. Apa yang dimajukan Orde Baru dan apa yang sekarang didapatkan. Kita terus terang malu. Saya saksi sejarah. Saya juga pelaksana. Ikut di Jakarta, ikut demo. Saat ini nyatanya rakyat tidak, semuanya serba susah. Dulu petani, saya melihat sendiri, kakek saya petani, ya, bapak saya juga punya sawah, mencari pupuk mudah dulu karena ada KUD, tinggal bawa KUD, pakai tanda tangan, ambil itu. Beras pun juga panen dulu, panen langsung masuk ke koperasi unit desa, mudah ditampung.
Tapi tidak seperti sekarang. Tengkulak itu berkeliaran macam-macam seperti tidak ada kendali. Ya mohon maaf, dulu yang namanya dolok atau bulog itu seperti petani itu. Kalau dulu saya tinggal ngomong bapak saya, kalau saya butuh, misalkan saya minta sepeda motor, dulu pernah saya minta sepeda balap, saya minta sama bapak saya, nanti tunggu panen. Begitu panen benar-benar terjadi, dikasih sama bapak, dibelikan sepeda ontel, sepeda balap. Begitu juga ketika saya minta sepeda motor, tunggu panen. Ketika panen dibelikan benar, karena hasilnya ada dulu. Tapi sekarang jujur tidak ada hasil petani, itu nyata. Ya mohon maaf kalau dibandingkan ini, sekali lagi bandingkan tentang Orde Baru, jauh sekali lebih sejahtera dari Orde Baru. Hanya orang yang maaf saja, orang yang gagal paham, yang egois, yang tidak mau berkata jujur kalau mengatakan bahwa Orde sekarang ini lebih baik daripada Orde Baru. Jangan hanya pada semata-mata kalau kamu mengkritik, kamu akan. Iwan Fals itu lagunya banyak, Bento dan sebagainya, mengkritik pemerintah, nyatanya juga tidak. Orde Baru itu hanya menghantam mereka-mereka yang benar-benar preman, gitu aja ya. Kembali lagi itu saya terangkan ya. Terus lanjut, Hasto awalnya mengatakan reformasi menjadi penting karena sejarah Indonesia harus digali kembali, karena kata dia pasca Orde Baru kita kehilangan akar sejarah tentang konsepsi negara Indonesia yang luar biasa. Kemudian kita gali kembali seluruh istilah BPUPK, ternyata konsepsinya luar biasa, termasuk dalam sistem hukum. Sistem hukum yang mengabdi pada tujuan negara yang berdimensinya tidak hanya kemanusiaan, kadang juga mencerdaskan kehidupan bangsa, kemajuan kesejahteraan umum dan sebagainya, kata Hasto. Di internal partai sendiri, kata dia, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri selalu mengedepankan hukum. Maka ketika menghadapi Orde Baru, Megawati minta seluruh kader partai melawan dengan cara hukum, bukan cara-cara yang inkonstitusional. Nah, ya ini pasca dulu ya. Jadi itulah budaya hukum yang dibangun di PDI Perjuangan. Kita tidak mengenal premanisme di PDI Perjuangan. Semua tertib hukum, kita tidak menggunakan kekuasaan dalam jalan hukum. Kekuasaan dalam jalan hukum, betulnya. Harun Masiku harusnya kalau diserahkan ya tidak ada kekuasaan. Kenapa tidak bisa? Seruput dulu saudaraku. Kalau bicara masalah Harun Masiku, kepala saya pusing. Menurutnya, arahan Megawati selalu dijaga secara sungguh-sungguh. Ia mengatakan PDIP tidak menggunakan kekuasaan dalam konteks partai dan politik praktis. Dalam konteks partai dan politik praktis, mengatakan tidak menggunakan kekuasaan dalam konteks partai dan politik praktis. Benarkah? PT, parliamentary threshold? Nggak tahu saya. Kalau hukum tidak dalam posisi kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan, maka PT menurut saya parliamentary threshold itu akan bebas nol. Kita berkuasa 2019, kenaikan kita 1%. Kita jaga betul arahan Ibu Mega, tidak menggunakan kekuasaan dalam konteks partai dan politik praktis. Raihan suara kita di PDIP naik 1%, sementara 2009 ada yang naik 300% mutahnya. Ada pun dalam diskusi itu menghadirkan Menko Polhukam Mahfud MD peserta acara adalah anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP, Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PDIP, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat BBH PDIP di seluruh Indonesia. Menurut saya ya, demokrasi ini hanya ada di eranya Pak SBY. Nah, di era sekarang ketika PDIP menang, saya tidak melihat demokrasi itu berjalan. Kecuali yang saya lihat adalah Ketua DPR RI yang dari PDIP mematikan mic. Hukum juga tidak tertib. PDIP tertib hukum. Saya pikir tidak. Kalau dia tertib hukum, maka ya Harun Masiku diserahkan. Itu saja saudaraku. Masih banyak sebenarnya yang fakta-fakta yang lainnya yang tidak bisa saya ungkapkan di sini ya. Omnibus Law di eranya PDIP ternyata dianulir oleh KY. Harusnya itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, katanya MK ya, Mahkamah Konstitusi, mengkonstitusi. Kalau tidak maaf tilak nih, kalau tidak sesuai dengan Pancasila maka melanggar Pancasila, harusnya mereka mundur. Wakil rakyat kok melanggar Pancasila, sumpahnya bagaimana? Tidak boleh harus melanggar Pancasila. Kalau tertib hukum, ya harusnya mundur.
karena mereka telah mengakali Pancasila ini. Kalau dasar dari saya berbicara tentang putusan MK, ya kembali lagi itulah fakta yang terjadi yang menurut saya ya pelanggaran hukum khususnya pelanggaran Pancasila benar-benar terjadi. Apalagi terus memeras Pancasila, dari Pancasila menjadi Trisila menjadi Ekasila. Wes nggak mudeng sudah. Jadi ya kembali lagi saya kembalikan kepada saudara-saudaraku, fakta apa yang dikatakan oleh Hasto Kristianto tidak sesuai dengan fakta. Dan menurut saya itu hanya, ini menurut saya loh, itu hanya guyonan saja. Ya seperti ketika Hasto Kristianto mengkritik tentang BBM di eranya Pak SBY yang hanya naik 500 kalau nggak salah, di mana di saat itu ekonomi yang juga sedang biasa-biasa saja, tidak seperti ini. Ya, sambil menangis terseduh-seduh lah seperti itu. Tapi nyatanya sekarang ini malah naikkan di saat rakyat yang sangat susah, menurut saya sangat susah. Dan ini yang demo waduh berjilid-jilid gitu. Jadi ya itu tidak terhukum, menurut saya tidak terhukum. Tidak, kalau terhukum konsekuen. Kalau rakyat sedih, rakyat susah, harusnya mereka menolak. Itulah yang terjadi. Itu dari saya, saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Semoga 2024 kita memilih presiden yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan memilih wakil rakyat yang benar-benar mau berjuang menyuarakan kepentingan rakyat. Demikian Cecep Muhammad Yasin menyampaikan.